Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat di sepanjang minggu ini, yaitu konflik yang akan datang pada hari Minggu 9 Juni dengan judul Konflik Terakhir Kitab Wahyu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Saudaraku yang kasih, pekabaran kitab Wahyu lebih dari sekedar simbol-simbol yang tidak jelas, binatang-binatang yang aneh dan gambar-gambar yang asing. Saudaraku yang kasih, kitab ini berbicara tentang kebenaran yang kekal, yang diberikan oleh Allah yang penuh kasih kepada generasi kita yang hidup di akhir zaman. Dan itu adalah konflik atau pertentangan antara Kristus dan iblis atau setan yang sudah dimulai di sorga. Dan apakah yang menjadi konflik yang besar di akhir zaman, yaitu tentang penyembahan. Saudaraku yang kekasih, itulah klimaks atau inti yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Pada saat kita membaca Wahyu 14 ayat 7 dan 9 dan Wahyu 4 ayat 11, di sana ditekankan tentang menyembah Tuhan, menyembah pencipta. Kemudian di Wahyu 4 ayat 11 dikatakan bahwa semua makhluk akan berseru menyembah pencipta. Nah, pencipta adalah Allah, dan Allah itu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi 3 pribadi yang berbeda yang bersatu dalam satu kesatuan. Mereka yang layak disembah. Jadi hanya satu Allah. Kemudian selanjutnya kita memahami bahwa konteks di akhir zaman itu adalah bagaimana kita menyembah pencipta yang menciptakan dunia dan segala isinya, dan juga dia memberikan hari Sabat sebagai tanda penciptaan. Pada saat kita membaca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17 dan Wahyu 14 ayat 12, ada karakteristik yang dimiliki oleh umat Tuhan di akhir zaman. Yaitu yang pertama, jadi setan dia marah kepada umat-umat Tuhan atau umat yang sisa yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kita jelas bahwa hukum Tuhan itu adalah ke-10 firman, termasuk hari Sabat di dalamnya. Bagaimana dengan kesaksian Yesus? Wahyu 19 ayat 10 dia menyatakan bahwa Yohanes dia tersungkur di depan kaki untuk menyembah malaikat. Tetapi malaikat itu berkata bahwa jangan sembah aku, sembahlah Tuhan, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Karunia nubuat diberikan kepada gereja Masehi Advent ke-7 melalui pelayanan daripada hamba Tuhan Ellen G. White. Berdasarkan juga di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-9. Saudaraku yang kasih, kemudian di Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah orang kudus. Jadi orang kudus bukan karena orang mati kemudian dikuduskan, tetapi orang kudus adalah orang yang memiliki ciri-ciri, yaitu menuruti hukum Allah dan iman Yesus. Saudaraku yang kasih, hamba Tuhan Nyonya White di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 513 dikatakan, sementara pemeliharaan Sabat palsu yang sesuai dengan hukum negara yang bertentangan dengan hukum yang keempat adalah suatu pengakuan kesetiaan kepada satu kuasa yang menentang Allah. Maka pemeliharaan Sabat yang benar dalam penurutan kepada hukum Allah adalah salah satu bukti kesetiaan kepada pencipta. Jadi ada Sabat yang palsu, yaitu Sabat yang mereka sebut hari Minggu sebagai Sabat, itu adalah palsu. Karena yang asli adalah Sabat itu adalah Sabtu dan itu adalah hari ke-7. Di mana semua manusia itu akan menentukan pilihannya. Apakah mereka memiliki
memilih meterai Allah atau hari Sabat, kemudian tanda binatang yaitu pemeliharaan hari Minggu. Tetapi kita percaya bahwa sebagai umat-umat Tuhan, maka Rasul Yohanes melihat bahwa para pengikut juru selamat yang setia memiliki iman Yesus. Iman yang tetap teguh di dalam kesukaran. Iman yang begitu dalam sehingga percaya ketika tidak dapat melihat. Jadi Yesus dia tidak dapat melihat di balik kubur, tetapi dia tetap percaya bahwa Allah akan membangkitkan dia. Dan dia juga bisa membangkitkan dirinya sendiri. Dan Roh Kudus juga bisa membangkitkan dia. Iman itu bertahan, bertekun ketika tidak dapat mengerti. Dan kemudian itu adalah hadiah yang Yesus berikan, yang akan kita terima dengan iman dan akan membawa kita melewati konflik yang akan datang. Saudaraku yang kekasih, sebagai umat-umat Tuhan, Sabat hari ke-7 adalah simbol dasar dari Allah sebagai pencipta, yang pada saat kita kembali ke Taman Eden, Kejadian 2 ayat 1-3, setelah 6 hari lamanya Tuhan menciptakan, dia berhenti berkati dan menguduskan hari Sabat. Tetapi ada satu kuasa yang berusaha untuk mengubah hukum Tuhan, Daniel 7 ayat 25, dan kita diberikan pilihan. Tapi saya percaya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita pilihan yang terbaik, memilih Tuhan untuk tetap memelihara hari Sabat apapun yang terjadi. Karena bagi kita yang setia, maka kalau kita mati, maka kita berbahagia, dan kalau kita hidup sampai Yesus datang, maka tetap kita akan menerima semua. Baik yang mati dalam Tuhan dan hidup dalam Tuhan akan menerima mahkota kehidupan, dan itulah yang menjadi kerinduan kita teristimewa, bertemu dengan juru selamat kita yang kekasih, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita sehingga kita boleh mendapatkan jaminan keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.